Kita nggak tahu bener atau salah, sampai kita ngetahuin bahwa timnya problem atau kinerjanya tidak sesuai harapan. Mm. Itu baru kita tahu bahwa timnya bermasalah. Halo NLPers, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel NLP for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas kesalahan seorang pemimpin yang mengabaikan kebutuhan timnya. Langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach, Halo, apa kabar nih Coach? baik. Oke, ada yang mau aku bahas nih Coach kali ini. Oke, bahas apa nih hari ini? Tentang seorang pemimpin yang punya Mm-mm. kesalahan tuh sering mengabaikan kebutuhan timnya nih Coach. Oke, Nah, aku mau nanya Coach, kalau misalkan kita bisa mengidentifikasi tanda-tandanya, itu apakah dari teknik NLP ada caranya Coach? ada dong. Jadi gini sebenarnya, kita nggak tahu bener atau salah, sampai kita ngetahuin bahwa timnya problem atau kinerjanya tidak sesuai harapan. Mm. Itu baru kita tahu bahwa timnya bermasalah. Oh, Oke dulu dong ya. Jadi kalau kita mau tahu apakah tim ini bermasalah atau enggak, kita ngelihat dulu apakah produktivitasnya sesuai dengan harapan. Yang saya temukan kebanyakan tim itu problem itu karena atasannya, oh, contohnya Coach? bukan karena timnya. Contoh, kalau misalkan saya kasih contoh gitu ya, anggaplah setiap orang punya skill jago-jago masing-masing. Mm. Ya kan? Adi dia punya spesifik kepintaran sendiri gitu ya. Kebetulan punya tim juga. Sandy dia juga punya kemampuan untuk ngedit video sendiri, desain dan sebagainya. Berarti kan dia jenius dong di bidangnya masing-masing nih. Adi Iya. juga jenius di bidang masing-masing. Kamu juga jenius di bidangnya kamu gitu ya. Ada Rogate juga di bagian programmer, berarti dia jago spesifik di bidang IT-nya dia. Betul dong? Iya betul. Tapi kenapa bisa tidak perform? Mm-mm. Berarti yang problem adalah atasan. Ya dong. Iya. Misalkan contoh, saya ngasih job ke kamu. Mm-mm. Terus ketika saya kasih job di kamu, melalui atasanmu, kamu nggak perform. Berarti, sedangkan saya tahu kamu jago. Saya tahu Mas Adi jago, saya tahu Rogate jago, saya tahu Sandy jago. Tapi kenapa nggak perform? Berarti, tidak perform itu artinya tidak mencapai target yang diharapkan. Mm-mm. Berarti, ada yang something wrong dong. Iya. Nah, tanda-tandanya itu yang saya kasih gambaran dulu. Nah, hal apa yang bisa membuat itu terjadi gitu ya? Ada satu buku yang menarik judulnya Multipliers. Penulisnya adalah Liz Wiseman. Dalam bukunya Liz Wiseman itu mengatakan seorang pemimpin yang jago adalah seorang pemimpin yang bekerja dengan orang-orang jenius dan mereka dikeluarkan potensinya mereka sehingga mereka bisa perform. Tekniknya pakai teknik apa? Coaching. Dengan teknik coaching, karena apa pada dasarnya? Kalau orang itu sudah jago, misalnya saya kasih contoh, ya, Aulia pekerjaannya sebagai learning consultant, pekerjaan Aulia sebagai seorang sales, sudah diberi pelatihan, sudah dilakukan. Berarti kalau nggak perform, apa yang salah? Padahal secara skill udah dites, udah diuji coba, berhasil, tidak perform. Berarti yang salah? Nah, atasannya karena tidak bisa memberikan feedback yang baik. Alat ukur pemimpin yang paling gampang kalau buat saya pribadi adalah, kan gini gambarannya. Seorang pemimpin atasan, pemilik perusahaan itu punya ide. Pemilik perusahaan punya konsep. Konsep itu diturunkan ke tim. Sudah dong? Ke tim itu berarti ke manajer dong. Iya. Nah, manajer yang akan menurunkan menjadi aktivitas. Betul dong? Iya. Misalkan contoh, saya mau mencapai income sebesar ini. Berarti apa? Manajer menurunkan menjadi target kamu untuk jualan, menjadi targetnya Adi, targetnya Rogate, jadi targetnya Sandy. Dapat targetnya semua masing-masing. Nah, targetnya itu tercapai apa enggak? Kalau target nggak tercapai berarti problemnya di leadership. Sampai oke? Oke. Nah, saya kasih gambaran. Ada penelitian menarik yang pernah dilakukan oleh Michael Hall. Dia melakukan penelitian dalam bentuk kayak grafik kurva. Jadi kayak dia bikin kayak grafik kuadran. Kuadran ya namanya kuadran ya, X dan Y. Iya.
Ya, X dan Y. Mm-mm. Apa namanya? Kalau di matematik, karena kamu jurusan matematik namanya apa? Iya, kuadran. Kuadran ya, kuadran. Jadi kuadran. Jadi kalau atas Y ya, Iya, yang atas atas ya. Y, bawah X X, ya. iya. Saya bukan orang matematik, jadi agak bingung gitu ya. Mumpung mau orang matematik daripada saya salah ngomong, nanti dihujat ya. Jadi Y di atas, X di bawah. Mm-mm. Nah, jadi kalau kita bagi menjadi 4 kuadran, Mm-mm. jadi kan karena Y dan X dibagi 4 kuadran, jadi ada 4 kotak ya. Jadi ada A, ada B, Mm-mm. ada C, dan ada D. Mm-mm. Jadi kalau A berarti artinya grafiknya berarti kalau saya bilang, kayak saya nyebutnya gini. Kalau yang A, saya nyebutnya performance low, Mm-mm. terinspirasi juga low. Oke. Sampai sini oke ya? Iya. Kalau kuadran B, berarti kuadran sebelah dong. Mm-mm. Ya mungkin nanti dibentuk gambar nih ya. Kuadran B berarti apa? Performance high berarti garis bawahnya X ini adalah performance. Mm-mm. Yang garis atas berarti inspirasi. Sampai sini oke? Kalau mama B berarti apa? Performance high tapi inspirasinya low. Kalau grafik yang ke atas artinya kalau di C berarti apa? Performance low, inspirasi high. D apa? Performance high, terus kemudian inspirasi high. Nah, pertanyaan menarik. Berarti kita pengen seorang pemimpin yang bagus bisa membuat performanya bagus, inspirasinya bagus. Betul dong? Betul. Nah, saya buka dari gambarannya awal. Apa sih arti performance? Performance itu artinya kinerjanya bagus banget. Kerjanya bagus banget. Oke? Rumusnya gampang banget. Performance bagus. P, D, C, A. Plan, do, check, action. Jadi ketika seorang manajer, kan tadi kan saya udah bilang, target saya sekian perusahaan. Diturunkan dong menjadi rencana. Rencananya adalah planning. Apa yang harus dilakukan Aulia? Apa yang dilakukan Rogate sebagai orang IT? Apa yang dilakukan oleh Shandy sebagai orang YouTuber yang bikin YouTube konten dan brosur? Apa yang dilakukan Mas Adi sebagai asisten saya? Ya kan? Dia kan harus mempersiapkan semua berjalan dengan baik dong. Ya. Maka plan dia buat terjadi rencana. Setelah jadi rencana, kan do, lakukan. Dia ngelakuin nih. Nah, ketika ngelakuin, berhasil atau enggak? Ketika nggak berhasil, dievaluasi yang disebut namanya kontrol. Cek. Kebanyakan manajer cuma jago bikin planning, nyuruh tim ngelakuin, nggak pernah dievaluasi. Ngerasain nggak pernah kayak gitu kan? Iya. Ya nggak? Cuman kasih target, kerjakan, tapi nggak dievaluasi. Iya. Bertumbuh nggak? Enggak. Siapa yang ngasih feedback? Gak ada. Udah gitu diomel-omelin lagi. Gimana nih capai targetnya? Gini. Loh ya karena gak dievaluasi kok kontrolnya. Masuk akal? Nah setelah dievaluasi cek tadi baru bikin rencana lagi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki. Itu plan, do, check, dan action. Berkaitan dengan performance. Berarti pertanyaan menarik. Bisa nggak kalau seorang pemimpin performanya high tapi inspirasinya low? Gimana tuh? Bisa dong? Bisa. Yang penting capai target kan? Iya, tapi lu stres kan? Iya, soalnya gak ada inspirasi. Gak ada inspirasi ya? Iya. Pokoknya ditekan aja, di press. Pokoknya lu capai target, betul? Betul. Berarti pemimpinnya modelnya kayak gimana tuh? Micromanager. Yang tiap hari ngecekin lu. Tiap hari ngomel-ngomelin lu. Tiap hari neken lu. Capai target gak? Capek. Inspirasi? Kagak. Termotivasi? Enggak. Inspirasi kan motivasi ya? Iya. Nah, sedangkan kalau kita ngomong kuadran C, termotivasi nggak? Termotivasi. Performanya ada nggak? Nggak ada. Enggak. Berarti dia pasti pemimpin yang disukai orang kan? Iya. Iya dong? Iya pasti. Bisa memberi motivasi, tapi timnya nggak ada yang jalan. Ya. Bagus nggak buat perusahaan? Enggak. Ya enggak. Yang bagus yang mana? Yang D. D. Nah, motivasi atau inspirasi hanya bisa didapat melalui coaching tekniknya. Karena asumsinya setiap orang adalah jenius. Kan semua di interview. Iya. Semua tes. Semua di assessment. Betul dong? Betul. Setuju?
Setuju. Sampai sini oke? Pertanyaan menarik. Seandainya nih, saya cerita nih. Saya bercerita. Aulia saya naikin pangkat. Jebret. Mm, Kemudian Aulia nggak capai target sebagai pemimpin. mm. Boleh nggak saya turunin jabatan? Boleh. Secara peraturan perusahaan boleh. Tetapi secara atasan yang sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Logika. Yang ngangkat siapa? Atasan. Saya kan? Iya. Betul? Betul. Yang nurunin siapa? Saya. Iya. Berarti waktu itu naikin nggak mikir dong ya? Iya. Kan bener gak? Iya benar. Bener kan? Iya. Ya asal naikin aja, cek gitu kan? Heeh. Atau dikarbitin dong. Mm-mm. Berarti tugas atasan harusnya ngapain? Mendevelop timnya yang tidak perform di atas untuk bisa perform. Boleh masuk akal gambarannya? Nah, jadi cara yang harus dilakukan adalah sebenarnya idealnya tidak boleh menaikkan seseorang sebelum dia perform di pekerjaannya masing-masing. Supaya PDCA-nya benar jalan dengan baik. Dia melakukan PDCA sendiri. Kalau sekarang misalkan Aulia punya atasan. Atasan melakukan PDCA ke Aulia. Bener dong? Benar. Main ke situ dong? Iya. Kapan Aulia bisa dipromosi? Pada saat Aulia tidak perlu manajer lagi melakukan PDCA buat Aulia bisa PDCA sendiri. Saat itulah Aulia bisa jadi manajer. Tapi bisa memotivasi? Nggak bisa. Makanya kenapa perlu yang D? D itu berarti apa? Memberikan inspirasi dengan teknik bertanya, menanyakan apa tujuan hidupnya Aulia, goal dan sebagainya. Nah, itu tugas saya. Maka Aulia ngerti nggak kenapa saya suka nanya apa goal kamu, apa impian kamu, apa yang mau kamu capai? Itu adalah saya menginspirasi Aulia. Tapi apakah saya mau monitor? Tidak. Saya nggak punya waktu untuk monitor. Nah, idealnya pemimpin harus dua-duanya bagus. Ya, pemimpin mana? Manajer level berikutnya. Kalau manajer level atas, pemimpin perusahaan enggak, dia cuma hanya punya visi, ini impian saya, tolong dijalankan. Tim bisa jalan baik dengan enggak. Nah, kayak gitu. Nah, nanti setiap levelnya kalau dia problem plannya jalan apa enggak? Oh, plannya jalan, do-nya bagus enggak? Dievaluasi, ditanya. Kasih feedbacknya gimana cara beri feedbacknya? Feedbacknya negatif apa positif? Kalau feedback negatif, gini aja lu nggak bisa, kerjanya apa sih? Nah, negatif gitu. Kalau yang positif, ayo Aulia punya kelemahan apa? Kesulitannya Aulia apa? Nah, dikasih tahu kesulitan saya ini Pak. Yuk coba kita perbaiki. Kayak gitu. Iya. Tapi sepertinya kalau misalkan di pemimpin-pemimpin yang sekarang itu kadang ada yang memang memberikan feedback yang positif. Nah, kalau misalkan yang sebagai pemimpin yang sering ngasih feedback negatif, itu gimana cara ngatasinnya? Iya, berarti harus ngikut pelatihan NLP. Karena dia tahu kalau orang dia mengkritik seseorang, siapapun yang dikritik tidak akan menjadi lebih bagus. Orang yang bagus adalah, ya bukan berarti pemimpin gak mengkritik di belakang ya. Maksudnya di belakang layar kalau meeting sama manajemen, mungkin dia bisa ngomong, oh ini orang kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini. Ada. Ngerti gak? Paham ya? Sama kayak saya nih, saya dapat informasi nih dari luar sana. Oh ya, Aulia tuh punya kekurangan ini. Ya saya tahu. Saya pun tahu kekurangannya Aulia. Tapi kekurangannya Aulia buat saya itu tidak masalah. Bukan gak akan diperbaiki. Tapi prioritas saya sebagai pemimpin menentukan mana yang Aulia perlu ditumbuhkan dulu. Ya dong, kan Aulia ini manusia nih. Semua punya banyak problem, semua orang punya banyak problem dong. Masa semuanya saya rubah, gimana caranya saya ngubah? Gak mungkin dong. Yang saya ubah adalah yang menurut saya prioritas utama dulu yang harus diubah. Boleh nangkap konsepnya? Clear ya? Nah, perubahan lah, itulah yang disebut perubahan. Makanya jadi artinya feedbacknya negatif, artinya kenapa? Karena sadar. Saya tahu itu punya problemnya. Kalau saya bisa gini, saya mengkritik langsung. Iya, terus kritik kemudian saya nggak kasih solusi. Buat apa? Kenapa? Karena saya tahu misalkan kayak ada orang yang ngomong gini, Coach, tolong dong, ini feedback buat Aulia. Ya, feedbacknya apa? Gini, tahu kok dia memang punya masalah itu. Tapi buat saya nggak mau melakukan dulu untuk itu yang ditargetin saya karena menurut saya belum waktunya itu yang akan jadi petunjuk saya untuk saya lakukan. Saya akan lakuin nanti next step berikutnya. Yang penting adalah yang urgent dulu, yang paling penting buat saya. Masuk akal? Masuk akal. Ya. Nah,
Jadi clear ya. Jadi seorang atasan bagaimana caranya memberikan feedback yang positif, kasih pandangan. Jangan cuma atasan gini, udah kerjain belum? Udah. Udah kerjain belum? Belum. Cuma di checklist doang. Udah sama belum. Itu berarti menggugurkan tugas. Yang artinya dia bilang, iya Aulia belum ngerjain. Iya Aulia udah ngerjain. Terus, bukankah semua orang yang direkrut itu adalah orang yang jenius? Kalau orang jenius berarti bisa diapain? Ya ditanya. Dibantu tanya, inspirasi kan? Motivasi kan? Terus kira-kira apa perbaikannya? Supaya bisa nyampe target. Apa yang harus dilakukan? Ada hal benar atau salah? Nggak ada. Tidak ada istilah benar atau tidak ada istilah salah. Tapi yang buat saya, kalau kacamata saya, Mas Adi udah paling tahu tuh. Saya paling nggak suka dengar ada kalimat nggak bisa. Nggak demen banget gue. Nggak ada istilah nggak bisa, nggak ada. Yang ada adalah kita mau nyari apa nggak. Karena semua hal di muka bumi, sekarang bayangin nggak? Di zaman saya dulu, itu mau belajar di mana? Sekarang mah enak ya. Begitu ngomong tentang selling, ngomongin leadership, sekarang tinggal nonton YouTube saya selesai. Iya. Betul ya? Iya. Lah kalau dulu gimana? Kurang Puyeng. media, iya. Iya nggak? Mau cari di mana? Beli buku. Buku juga belum tentu ada pertanyaan itu jawabannya ada di situ. Nah, maksudnya pengetahuan itu ada banyak banget. Hari ini aja saya baca buku, udah berapa buku saya baca? Udah 3 buku habis. Buku itu udah habis, terus kemudian saya dapat ide banyak. Banyak diisi kepala nih. Jadi nanti kalau ada project-project apa lagi saya udah tahu nih, ini gini. Karena kan kepala saya gitu. Jadi kita jenius di bidang kita masing-masing. Ya dong, kalau ditanya, saya jenius di semua hal, apakah saya bakal hebat? Nggak bakalan. Sampai kapanpun nggak bakal hebat. Hebat itu adalah orang yang fokus, ngelakuin segala sesuatu di bidangnya masing-masing, itu yang dikembangkan. Masuk akal? Masuk akal. Oke, ada lagi? Udah sih udah kayak kebayang banyak sih Kot. Kalau misalkan syukurlah. gimana sebagai pemimpin yang baik, terus biar nggak ngabaikan kebutuhan timnya, Betul. apalagi yang gimana sih biar tim itu termotivasi, Betul. terus produktivitas dalam Betul. kerjanya. Ya setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Saya pun juga punya kekurangan. Tapi pertanyaannya adalah, saya paling suka, dan ini saya tulis tadi pagi di renungan saya gitu ya. Saya nulis renungan gini. Ada satu sahabat saya, ini orang hebat. Orang hebat, orang kaya. Kaya itu artinya bukan kaya karena orang tuanya kaya. Orang tuanya dulu supir oplet. Dia menjadi kaya karena dia berjuang keras. Ini orang daerah. Datang ke Jakarta. Dan dia menjadi kaya raya. Saking kaya rayanya, saya nggak tahu, mungkin income dia per bulan per hari ini mungkin sekitar 2M, 3M per bulan. Per bulan. Suatu ketika ngobrol sama saya. Dia bilang, Coach Arif, kasih feedback gue dong. Ya saya belum bisa kaya raya dia yang punya income 2-3 miliar per bulan loh. Ya, dia minta feedback. Mau kasih feedback apa? Saya bilang, nggak ada bro, lu mah udah keren, lu udah bagus. Tau gak jawaban dia? Lu bukan teman yang baik. Kaget saya, kok bukan teman yang baik? Dia bilang, teman yang baik pasti akan ngasih feedback gimana caranya supaya saya bertumbuh. Teman yang jahat adalah teman yang muji-muji lu, yang membuat lu puas dengan hidup lu akan begitu aja seumur hidup lu. Itu teman yang jahat. Gue langsung, iya juga ya. Cuman sayangnya, banyak orang yang tidak suka dikritik atau diberikan feedback. Betul apa enggak? Betul. Nah, buat saya pribadi, kritik itu bagus, bukan buruk. Tapi gak enak juga, saya gak ngomong itu enak. Tidak enak, tapi gimana caranya supaya saya bisa bertumbuh jauh lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Berarti sebenarnya kalau misalkan dari kritikan tuh jangan dilihat sisi nggak baiknya. Negatifnya. Iya. Karena sebenarnya itu fungsinya untuk menumbuhkan potensi diri dalam diri, bertumbuh. Toh yang untung siapa? Apakah yang untung perusahaan? Tidak, perusahaan hanya untung pas saat dia kerja di situ. Kalau dia keluar, yang untung mah tempat lain. Yang dapat dia bertumbuh, betul nggak? Iya. Yang jadi masalah adalah kalau dia dikritik gak mau, keluar juga dia gak mau terima, nggak bertumbuh. Saya udah bisa ngeliat gitu ya. Siapa-siapa yang mantan-mantan orang-orang yang pernah kerja dengan saya di perusahaan-perusahaan manapun, yang bertumbuh adalah rata-rata orang yang mau denger terima feedback. Yang gak mau terima feedback gak bertumbuh. Yang posisi dari bawah sampai director, sampai jadi pemilik perusahaan, sampai bisnisnya bagus, itu rata-rata adalah orang yang mau terima kritikan. Kalau enggak,
Jadi clear ya. Iya. Jadi kalau ditanya tanda-tandanya apa? Ya tanda-tandanya cuma satu, performanya sesuai apa enggak. Kalau nggak sesuai, Berarti nggak sepenuhnya sebenarnya performance tim itu nggak bagus, sebenarnya bisa dari tim dari leadernya juga ya gitu. belum tentu karena orangnya. Karena kecuali kalau dia interview. Misalkan gini contoh deh, contoh. Ada satu orang saya interview, Mhm, udah saya kasih ilmu, udah mhm. kasih macam-macam. Terus saya tempatin di bidang yang tidak ada hubungannya yang lu pelajari. Ya lu pasti gagal. Iya. Ya dong, kamu nggak pernah belajar, ya pasti gagal. Nah kalau beda, kalau mama saya taruh tempat di mana yang kemungkinan kamu gagal nggak ada. Apalagi kalau dicekokin terus menerus. Apalagi bidang penjualan. Waduh, kalau dicekokin terus menerus juga lama-lama otakmu jualan. Betul nggak? Betul. Iya. Mas Adi kalau perlu kita jual. Iya. Mas Adi dijual. Iyalah, bisa kita jual. Oke, mungkin itu dulu nih Boleh. untuk bahasan kali ini terkait leadership. Oke, NLPers, untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar leadership, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya. Kita cukup sampai di sini dengan saya Aulia. Dan saya Coach Antoni Serif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Dan NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.